Gimana tahu orang ini? Tidak konsisten. Oh iya. Biarin aja kalau nggak konsisten nanti saya bikin puisi lagi dah, biarin aja. Ya, Saya assalamualaikum bikin puisi. warahmatullahi wabarakatuh yang di live comment YouTube dan di Menar Siar yang lain, di Basin, Penegak Islam, Muslim B atau punya Mas Boim dan Mas Farhan. Kita masih menanti kedatangan teman-teman dari CIA yang sudah kita jadwalkan. Kita ini gimana, sudah habis 3 mangkok bakso, 10 tusuk sate ayam ini. Mereka itu belum datang-datang, ini gimana ini? Susah ini. Ini kocak banget. Siapa namanya YKS? Kalau kalian tidak datang ke tempat kami malam ini, selanjutnya nggak usah kerja sama. Gimana nih, Van? Sudah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, buset, Kalau kita gitu tuh Putri banyak yang mau Minang, barengan aja. Aduh, Tuan Putri siap kalau gitu. Lanjut aja. Salah, maksudnya siap kalau gitu. Siap kalau gitu, nggak usah. Siap kalau gitu. Kalian itu gimana kalian? Nggak usah dilanjut. Nggak usah Tanyain jadwal tadi jam berapa? Kok jam 8 ya jam 8. Kasih screenshot aja, Bang. Minimal ada pemberitahu. Enggak apa-apa kalau memang dia terlambat. Ini kita dari ini aja. Kita nanti WhatsApp-nya gua buka semua ntar. Iya, screenshotin aja, itu ada datanya kok, gituin aja. Enggak, kalaupun terlambat nggak apa-apa, kan kita jelas. Ini kan mereka itu nggak mau kesini lagi karena dianggapnya udah yang tadi gitu. Iya, paham Bang. Maksud gue kasih screenshot aja ya tadi data chatannya. Jadi Udah jam 8:30. Udah, gini ya, kita buka aja lah. Iya, kita buka aja, Mas. Jadi gini, Van Villa, ini kan sebenarnya asalnya tawaran lepas gitu, lalu nawarinnya ke yang bukan CIA, taunya yang nyambut orang-orang CIA juga gitu. Ya udah, kan oke aja, diokein aja kan. Nah, diokein jam 1 minta diundur jam 8 mereka ini. Ya udah, kita kasih jam 8, tapi Ahi Bamtri kan nggak bisa. Nah, ya udah, Ahi Bamtri nggak bisa, jam 1-nya gimana nih? Ya udah, jam 1 nanti digeser ke jam 4. Oh ya udah, terus Buti gimana? Buti nanti aman jam 8 gitu kan. Nah, udah nih Ahi Bamtri bisa, akhirnya alhamdulillah kita lanjut di mana? Di Zoom yang dialog tadi sore dan berjalan dengan sangat seru. Kemudian sekarang kita nagih nih kesepakatan kita yang tadi siang gitu, yang diundur jam 8. Mereka nggak mau. Mereka mintanya di Zoom mereka katanya. Terus bilangnya aneh-aneh lagi ke JCC. Aduh. Dihitung jadinya Ikhwan Villa, dihitung. Jadi yang tadi sore itu dihitung, itu udah kandang JCC. Makanya yang sekarang udah harus di kandangnya CIA, karena itu kesepakatannya. Kagak ada kesepakatan ngomong yang jam 8 itu di kandang CIA. Maksa banget dah. Ya betul itu Mas Layar, kita harus tegas loh itu. Karena sudah ada kesepakatan antara Zoom mereka dan Zoom kita kok. Iya. Ini posisinya kan ini tawaran lepas loh. Ini bukan bagian dari kesepakatan, tapi karena mereka baper jadinya dibawa-bawa ke kesepakatan yang Rabu Sabtu. Nah, yang Rabu Sabtu ini akhirnya mereka minta cancel. Ya udah. Ahlan wa salam, silakan. Kita nggak kekurangan kok untuk terhitung yang lain. Kasih screenshot aja, ini lu data lu nih, cetan lu gituin aja, Bang. Ya, kita gini ya, kita buka dulu ini. Ya, chat mulai awal aja, mulai awal. Ini pertamanya ini siapa namanya, si Monok nih. Monok punya kerjaan. Monok siapa? Momon nih. Nah, si Monika ini nih. Si bocah tak berkitab. Kenapa tak berkitab? Tiap ngomong kagak ada ayatnya. Konsumsi terus. Jadi kan gue nawarin dulu nih ke bocah paduan suara gereja ini. Mana bentar. Oh, ini nih. Hai Cah, gue bilang. Nah, kan gini ya. Nawarin nih, temanya apakah firman itu Allah atau sifat Allah, mode, tim, 3/3, narasumber, JCC, tak, gitu kan. Nah, kami mengundang lewat perantaranmu.
Nah ini bla 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 lah, biasa buat kepo. Terus dia nanya kayak gini, by the way bukankah itu minggu depan itu kita ya? Kita di sini dia bilang kita, maksudnya kita di sini CIA. Jadi minggu depan yang maju Bantri, Slayer, dan Tuan Moto. Terus gue nanya dulu di sini konfirmasi, oh mau nikah CIA juga? Enggak, ini bukan ke CIA, ini gue bilang. Ini tawaran lepas, apa aja yang mau. Jadi di luar kesepakatan kita dengan CIA. Oh alah, oke sip. Bukan, ini yang soal tadi stiker kita. Tawaran lepas, jadi ngajak CA katanya Christian Apologet atau gimana nih? Lah gue makin bingung, CA sama CIA beda typo. Karena itu CA nggak ada I-nya, kalau CIA ada I-nya. Ya, terus tegesin lagi sama hamba, ngajak siapa aja yang mau. CIA mah nanti belum, kalau soalnya kan hari Rabu kalau CIA itu. CA itu bagian CIA katanya, sama aja. Coba Daku cari dulu ya, dinantikan. Cari siapa aja bebas, mau CIA, mau siapa, yang jelas ini di luar antara CC dan CIA. Terus, di sini langsung dia basa-basi kudus lah. By the way, aku menanya kenapa Mr. M mengaku nabi, kenapa nggak Mesias, bla 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 bla. Yang gitu. Terus yang dimana nanti dia ngomongnya nabi itu harus mengurapi raja. Ditanyain Yeskia, Amos sama Maleaki ada ngurapin raja nggak? Wah langsung dia kepenuhan. Nah, ini masih basa-basi terus. Nantinya dia akan ngasih konfirmasi. Sama dong kejadiannya saya semalam ya. Kendaraan saya udah lari 300 Benar Bang Juma. Ya Tritungnya suka ini, nggak bisa dipegang omongannya gitu. Kadang dia bingung sendiri sama perjanjian yang mereka buat. Dengan perjanjiannya, oh dia ngomong itu loh, dia nggak paham apa yang diomongkan kok. Sampai bentar mana ya? Saya sampai 4 kali mereka ganti nama. Nah ini dia konfirmasi ya. Nah ini keluar nih nama-namanya nih. Itu kan 2 hari kemarin obrolan yang tadi tuh. Pas tadi nawar itu obrolan berapa hari itu kemarin si Monica ini konfirmasi. Nah ini dari CIA, Erben, Uti, terus yang ketiganya kalau nggak Duran ya Fitro, kalau nggak Fitro ya Kelvin gitu, antara 3 itu. Oh ya udah, siap tuh ya. Jam 1. Nah udah gitu kita lanjut ke ya udah jam 1 nih. Ada apa lagi si Monok ya? Kayaknya nggak ada deh. Ini sisa ini nih. Perubahan jam tayang, yang perubahan jam tayang. Nah udah ya jam 1 ya. Tahunya tadi siang. Siapa namanya? Oh, bro, oi, ya ini hari ini ya. Nah, gue kasih ini. Ini gue kasih yang minggu. Bentar. Oh, bukan. Ini bukan yang duluan ngomong itu si. Nah, yang duluan ngomong itu si Edo yang duluan ngomong. Nah, ini ya. Pagi bro, ya jam 12. Dari tim CIA nggak bisa siang ini karena masih ada yang berkegiatan di gereja dan keluarga. Jadi dipindah ke malam. Oke, makasih Sob. Dari Edo. Kayaknya si Monok ngasih kayak gitu deh. Bentar. Mana si Monok? Ini deh.
Oh enggak, ini masih jam 1, Deng. Kan dia udah nyariin gua ini, ya kasih stiker cipok-cipok dulu. Dia ngomong lagi nggak ya? Lupa. Nggak ada, Bang. Aku tadi ngerekam, nggak ada. Nggak ada ya? Kalau Nggak di ada, komunitas, adanya yang bentar. tadi di atas yang katanya batal itu. Nah, itu jam 1. Jam 1. Ini ngobrolin apa namanya? Firman menjadi manusia. Terus gua buka faktanya Firman menjadi daging. Jadi Firman itu bisa jadi sapi, jadi deng-deng, bukan manusia gitu. Kayaknya takia. Tapi itu selingan. Oh iya nggak ada. Berarti dari Edo yang info. Ini nomornya Edo info. Yang tadi dibilang dari tim CAE nggak bisa siang ini karena masih ada yang berkegiatan di gereja dan keluarga, jadi dipindah ke malam. Oke, makasih sob, siap. Nah akhirnya gini ya, akhirnya kita kirimlah ini link kalau ke siapa namanya, si Edo mah enak, apa simple orangnya, nggak banyak drama, udah kelar. Tapi si siapa namanya si YKS ini dia banyak pelit-pelit, bre. Bukan. Oh ini dia. Bro, ya. Nah, dia ngirim apa? Ngirim Zoom. Oh, kalau sama si siapa namanya si YKS ini, pertama dia nelpon katanya. Terus gini, ini aduh jam 8 misalnya nggak bisa jam 1, bla 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 bla. Si Monica nggak bisa ngabarin lagi. Emang tadi Monica tuh tadi siang cek W1 ininya. Jadi infonya beribet. Nggak tahu kalau misalnya dipindah jam 8 gitulah, ada simpang siur. Pokoknya dapat info dari Edo aja. Edo ngechat nih jam 8 jadinya nggak jam 1. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus siapa? Akhirnya kan jadinya jam 8 nih. Nah, terus yang jam 1 gimana? Yang jam 1 ya udah yang jam 1 di cancel aja. Ternyata Ahi Bantri kan nggak bisa. Ahi Bantri bisanya sore ternyata. Ya udah sore 4 gitu. Nih, ini supaya Ahi Bantri bisa jam 4 aja. 4 di kandang. Minta nama Ayah Farhan Rektor Sofiatul atau Duran. Jam 8 gimana? Sudah di ACC Buti. Ingat-ingat nih, jam 8 gimana? Sudah di ACC Buti. Itu aman. Oke. Duran. Nah, udah ya, aman nih. Jam 8 aman. Jam 8 di Zoom JCC. Masih kesepakatan yang tadi di bawah Edo. Nah, udah ini kelar. Sampai tadi dikirim link. Nah, ini yang tadi ya, yang barusan banget 10 menit tadi. Nah, ini dikirim 20.30. Ayo kalau diskusi, kita sedang tunggu kalian gimana sih? Loh kok kocak? Kapan ngobrolnya di Zoom CIA? Perjanjiannya kan Zoom CCC, yang siang jangan dihitung dong. Kalau manusia susah dipegang omongannya dan nggak disiplin buat apa kerjasama katanya? Di mana keluar perjanjian mesti di Zoom CIA yang jam 8 malam? Kan gitu. Sekarang saya tanya, kesepakatan bisa berjalan atau enggak? Kalau sama saya gampang, kalau bisa kita teruskan ya ikuti kesepakatan aja. Lah, yang minta mundur jam 8 kan kalian. Kalau nggak bisa kan nggak ada paksaan juga. Ini di luar kesepakatan, dari awal juga dibilang tawaran lepas. Intinya kami sedang tunggu kalian. Kalau mau cancel yang ini, yo wes. Bukannya tadi kita sudah kena jam 4 dan jam 8 kalian datang ke tempat kami dan kamu jawab aman. Lihat nih, kamu jawab aman Ivan Villa. Kita lihat ya. Yang tadi gue bilang inget-inget. Aman. Nah, jam 8 gimana? Sudah di ACC Buti, Itman. Jam 8
di apa? Jam 8. Ini nih yang aman nih. Kita lihat. Nah, ini nih. Yang aman itu adalah nah, ini. Aman itu yang tadi dibilang Edo ini. Nah, aman itu yang ini nih, yang ada but ini. Ini yang dari nih, jam 8. Tapi si YKS ini malah menggiring apa namanya? Malah menggiring seakan-akan yang aman itu kalau misalnya main di Zoom CIA, coba lihat coba. Dalam kehidupan nyata pun mereka terbiasa mempelintir kata-kata orang gitu. Tapi sayang nggak berlaku itu kalau di Triumph Player karena perkataan direkam. Chat history gue berjalan dari tahun 2014 itu ada semua chat. Jadi nggak bisa ya KS lo apa mau main pelintir-pelintir kata gitu. Kalau lo emosi silakan, tapi emosi sesuai dengan kesepakatan. Ini emosi di luar kesepakatan gitu ya. Dan ini terlalu childish kalau misalnya kita layanin. Biasanya orang-orang dewasa semua isinya. Nah kan ini tadi kita sampai mana? Itu mana itu aman. Kalau mau cancel yang ini ya wes, bukannya tadi kita sudah dan jawab. Dan kamu jawab aman. Dan jam 8 kalian datang ke tempat kami. Kata-kata ini kagak ada, gue bilang. Ya udah, yang aman itu UTI jam 8. Kalau kalian tidak datang ke tempat kami malam ini selanjutnya nggak usah kerja sama. Katanya saya orangnya tegas, saya disiplin dan tak pelin-pelan. Saya disiplin dan tak pelin-pelan. Aja bentrok gitu sama si Edo, sama si Monica. Dari kepelitan-pelitutan lu ya KS, bikin jadi schedule-nya bubar kemana-mana. Manusia itu yang dipegang itu omongannya gitu aja. Iya, manusia itu yang dipegang omongannya. Sekarang kalau misalnya nggak bisa dipegang omongannya, berarti lu roh. Itu lu ya guys. Siap, kalau gitu nggak usah dilanjut kerjasamanya. Karena capek, bre. Capek serius. Dalam percintaan aja kalau misalnya kita ngurusin bocah, capek. Apalagi soal kerjasama yang begini. Capek. Iya, benar-benar. Kita nggak usah ini, Dek. Apa Kelvin? Nyantai aja. Itu apa saran saya lain kali JCC bikin Zoom sendiri. Ini Zoom siapa? Saya lain kali JCC bikin sendiri jadi nggak numpang dan akhirnya dijadikan alasan. Lah emang apaan ini si Kelvin? Saran saya lain kali JCC bikin Zoom sendiri. Lah emang ini apa? Lah emang Zoom kayak PS2 ada red out-nya gitu. Melindur itu. Numpang gimana maksudnya itu orang? Pertanyaannya emangnya Zoom ini Zoom numpang, padahal Zoom. Coba ini sebenarnya kita nggak usah nyalain CIA-nya Ivan Villa. Ini ya KS-nya ini kayak orang bingung. Serius, kayak orang bingung. Ini analisa saya, Kelvin. Kalau menurut saya karena berapa kali kita diskusi sama mereka tuh kalah telak kayaknya gitu. Iya. Kan saya yang sore dihitung orang perjanjiannya yang jelas. Berarti ini Mas Slayer ini jadi kayak judulnya ini, judul lagu ini. Janji-janji, tinggal janji, nyawa mati. Oh. Nah itu Ivan Villa yang di live komen ya dan juga di majelis gitu. Ini adalah salah satu pengalaman buat kita ketika kita melakukan kerjasama kesepakatan. Kalau misalnya bersama Tritung lalu Tritungnya punya sifat childish gitu dan nggak paham apa yang diomongin sendiri ya kayak gini jadinya gitu. Jadi melebar kemana-mana. Orang jelas-jelas kesepakatannya jam 8 di kita. Nggak ada obrolan jam 8 itu di mereka. Sekarang tiba-tiba mereka minta di mereka karena jam 4 ini dianggap udah dihitung 1 gitu loh. Ya kalau misalnya belum tertulis dan disepakati mengenai karena jam 4 maka jam 8 mesti dibuka, ya jangan dong, jangan dibilang kayak gitu kan. Soalnya kita di sini nyiapin tempat itu capek, bre. Nyiapin narasumber, co-host, timer, terus moderator, room, itu ribet gitu. Kalau mereka misalnya nggak ngehargain kita udah bikin,
dan nggak ngehargain kesepakatan yang udah ada, ya udah mending tinggal aja kita yang lain. Saya sendiri seperti yang saya bahasakan tadi, udah berapa kali dijadwalkan, sampai ganti pemain sampai 4 kali 5 kali. Ditunggu-tunggu juga pas hari nggak ada juga nih yang nongol-nongol, yang nongol kayak Lugat Tambunan. Gimana sih? Semalam lagi, saya dari tempat wisata, aku bilang, itu udah cuman hampir 20 menit, coba bayangkan mobil saya itu larinya kayak mana coba. Sampai di rumah saya belum cuci tangan, kirain sudah ada si pendeta Hills. Tahu-tahunya bulu matanya tuh nggak nampak dia tuh. Ini harusnya malu gitu loh. Orang kalau janjian main gaple aja nggak nongol, itu malu, apalagi ini membicarakan tentang keyakinan. Mereka nggak punya attitude. Bulu matanya udah kena cukur, Gurunda. Iya itu dia makanya. Mereka itu kan selalu mau cari kalah menang tuh dalam berdiskusi. Nah ini udah bukan kalah lagi nih mereka. Udah tengkurap semua nih, nilai juga sudah semua ini nggak ada nongol. Iya Gurunda. Mereka ini buka aib namanya kalau kayak gini, bukan kalah lagi. Iya dong. Masa membahas tentang dua sisi keyakinan, mana yang benar mana yang salah, dia nggak datang. Itu kan sama halnya nggak mau ketahuan bilangnya ya kan. Ya udah nggak usah ke sana. Belum debat aja kita udah kalah gitu loh. Nanti aja si Ferguson sama si Laskar siapa tuh, si Kismin sudah aja maju. Handsetnya jelek kan. Suara Bang Zuma kenapa ini ya? Suara Bang Zuma apa kurang bersih? Oh ini karena hampir di luar peta Indonesia. Oh, kayak ketutupan bantal ngomongnya. Iya. Ya udah kita kasih aja dulu resep untuk tumbuh bulu mata Gurunda biar dia berani lagi. Ya itu saya barusan kirim linknya ke Roti Hidup. Aduh. Bang Triun, kasihan Pak Zul itu. Udah nyiapin thumbnail bagus-bagus, hilang, nggak datang. Iya. Iya, ini salah satu resiko Pak Zul. Itu kan juga yang maki-maki saya kemarin kan si Yurian. Ya Banpila, mari kita isi dengan yang lebih bermanfaat lagi. Zoom ini mungkin dia dan bisa disebar juga link-linknya untuk kaum Tritunggal yang ingin berdialog. Ini ku sebar ke Teras Apologet, pasti masuk mereka. Emang CIA udah nyebar link tadi, Aki Slayer. Iya, jadi CIA itu nyebar link gitu, akan dialognya itu akan diadakan di mereka gitu, seakan-akan ZCC kita ini udah menyepakati akan di sana gitu loh. Padahal kata itu ya udah di sana aja yuk. Oh enggak, jangan. Oh jangan ke sana. Berbahaya itu. Bukan berbahayanya, bukan masalah takut ya. Bukan. Ini aja ya. Ini aja. Pegang perjanjian aja kita. Sebentar ya, tak kasih screen ya. Bentar. Ini melanggar perjanjian. Kalau kita ke sana jadinya ini ya, Bantri kita seakan-akan butuh mereka gitu loh. Ini baca sendiri tuh. Perjanjian Hudaibiyahnya yang batalin mereka juga. Nih. Umi Dini barusan tadi inbox dengan saya nih. Terus? Kan mereka juga mau mengadakan diskusi antara Umi Dini dengan Putih Wamena. Udah dibikinkan thumbnail yang bagus. Ini kan, thumbnailnya udah bagus. Ini 2 hari yang lalu loh. Tuh kan. Oh, nggak cancel juga. Iya, di cancel tanpa konfirmasi nih. Aduh. Barusan ini. Biasa mereka. Mempermainkan kita sebenarnya mereka. Banyak janji. Tuh. Matanya banyak janji. Udah bikin thumbnail bagus-bagus nih, thumbnailnya bagus banget nih. Nih thumbnailnya. Enggak gini aja, minta aja linknya mereka, kita masuk sana, enggak debat dulu, kita diskusi santai aja dulu di sana. Maunya mereka apa sih sebenarnya?
Nggak usah debat, nanti mereka kalau mau debat ya nggak usah debat, kita bincang Nggak usah santai aja dulu, ya. Aki Bumpy nggak usah dulu. Kita tetap di sini aja dulu. Soalnya ini apa namanya kesepakatan ini nih udah dibikin secara ini apa? Secara wah gitu. Ada poin-poin begini-begini gitu. Iya, gua udah datang meeting. Profesional. Masya Allah. Dia pakai baju ini ya meetingnya ya. Waduh. Slayer ya. Pakai jas meetingnya. Meeting Mahi Bantri yang gini-gini tuh tahunya ya. Kita meetingnya kemarin itu aku ini sudah nyewa gedung, udah konsumsi udah habis berapa itu lah. Lah iya. Security-nya udah kusiapkan semua, aduh dibatalin sepihak ini. Pak Zul, ya, Pak Zul. Pak Zul, lah ya kita di sini lo udah pada pasang banner di mana-mana, udah cetak iklan, dapat Nggak jadi kawin. Astaga. Ya, itu kan juga kayak datang ya. Sofiato itu loh yang kemarin bilangnya ngantuk lah, ini remen banget kesannya. Ya, kita balikin aja yang mereka biasa pakai takia. Ya mudah-mudahan dengan PA Yang utama tidak Fiat yang seperti ini ya, Bang ya. yang itu masih selesai. Sama PA tidak seperti ini. Ya, teras apologetika ini apa sebuah pembelajaran juga buat kalian tuh saudara seiman kalian. Pelitat pelitut, semoga kalian enggak gitu loh. Kalau misalnya udah ketetapan disepakati begini ya begini. Iya, kita harus tunggal yang lain yang punya komunitas kita ini pemahaman buat sepakati. kalian. Ya udah kalau begini kita monolog aja, bukan monolog ya, monolog rame-rame lah, membahas masalah apakah firman itu Allah atau maha sifat Allah. Itu aja lah, kita monolog itu aja. Musuhnya udah Betul. Sambil kita nunggu Tritunggal cabang Melayu, mau kalau misalnya ada yang naik silahkan pilih lawannya mau siapa. Mumpung di sini ada semua nih legenda-legendanya. Itu bagaimana itu? Oke. Jadi topik yang sebenarnya akan dibahas ini Iwan Villa malam ini adalah mengenai firman. Apakah firman itu sifat Allah atau Allah itu sendiri? Kurang lebih di sana jadi topiknya. Kenapa kita bahas ini? Karena buat kita firman ini adalah sifat. Kaum muslimin memahami firman ini asal dari bahasa mana, lalu penggunaannya seperti apa begitu. Karena firman ini memang istilah yang lahir dari kita. Dari kekhalifahan Utsmaniyah terutama. Karena ini bahasa Persia firman ini. Tapi bagi mereka semenjak tahun 1978 firman ini dianeksasi, diambil lalu diperkosa istilahnya. Dicocokkan dengan logos. Padahal logos ini yang dalam Yunaninya ya dalam bahasa Yunani itu logos ini itu sebenarnya di bawah firman. Kenapa? Karena firman menghasilkan logos. Gitu. Paling simpelnya kayak gini deh. Sekarang firman tanpa yang berfirman ada nggak firman? Ada nggak ayo? Nggak ada lah. Nggak ada. Harus berfirman dulu. Iya, harus ada yang berfirmannya, baru firman ada. Itulah yang seperti itu adalah ciri khasnya sifat, gitu, melekat pada entitas, melekat pada zat. Gitu. Tanpa zat, sifat tidak ada. Tapi tanpa sifat, zat tetap ada. Gitu. Nah, firman ini sifat buat kita. Tritunggal kebingungan untuk yang kelahiran 1974 ke bawah. Loh, kok firman itu sifat? Firman itu kan Yesus. Bisa makan firman itu. Lah iya, kalau firmannya orang iya bisa makan. Tapi enggak, firman ini adalah bahasa Persia yang artinya sebenarnya adalah dekret atau sebuah surat perintah. Itulah kenapa firman yang bahasa Persia ini diterapkan ke dalam Indonesia dan dilekatkan kepada disejajarkan, bisa disebandingkan dengan kalam dalam bahasa Arabik begitu. Karena segala sesuatu yang mutakaliman dari Allah Azza wa Jalla ini nanti akan jadi gitu, nanti akan jadi, entah itu berupa hukum ataupun makhluk. Nah ini, jadi kalau ketika Allah berkalam, mutakaliman, nanti akan memproduksi sesuatu, baik itu hukum ataupun makhluk. Itulah kenapa disebut kalam ini sebanding dengan firman. Karena firman di bahasa Persia pun begitu. Ketika firman dikeluarkan, maka ketetapan ini langsung berlaku di saat itu juga, gitu. Salah satu contoh firman yang dikeluarkan di dalam Islam itu adalah firmannya Nabi Muhammad kepada gereja Santerina di
Mount Sinai. Nah, itu si firman-nya bersifat kertas dan itu diabadikan oleh gereja di sana gitu. Karena dengan surat ini gereja tersebut tidak mendapat persekusi dari komunitas muslim yang ada di sana. Ya iyalah, karena ada firman-nya Nabi Muhammad berbentuk kertas begitu ketetapan. Itu firman gitu. Itulah kenapa firman disejajarkan dengan kalam dalam Arabik. Itu dalam Islam begitu. Sekarang dalam Tritunggal firman ini baru masuk di tahun berapa? Di tahun 1974 untuk menggantikan kata patahu begitu. Dulunya patahu Ivan bilang, belum firman. Dulunya patahu. Lalu kemudian menjadi firman, lalu kemudian firman ini dielulukan lah oleh siapa? Oleh Tritunggal cabang Melayu ini. Karena dibilang begini biasanya, loh di dalam Islam firman itu adalah ucapan Allah yang menjadi Al-Quran gitu, nuzul. Wah, kita lebih hebat dong. Firmannya Tuhan kita berubah menjadi manusia, hidup begitu, tidak seperti buku. Nah, gitu mereka itu. Padahal mereka nggak tahu kata firman ini cosmologi sebenarnya, dan istilahnya salah kaprah kalau ditetapkan kepada Yesus. Kenapa bisa salah kaprah? Mari kita lihat. Begini cara melihatnya ya. Green. Nah, kita langsung aja begini. Pertama adalah kita lihat dulu di ini Yohanes 1 ayat 1 LAI. NRK en hologos sayo. Nah ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Enot. Sekarang kita buka ini. Sebentar. Pada mulanya adalah firman. Lalu kemudian kita akan buka. Ada telepon tadi apa? Jadi agak lupa. Nah sekarang firman in dulu lagi. Firman in Arabic. Firman. Lah kok jadi gini? Bentar. Kayaknya susah deh kalau misalnya Arabik langsung. Kita kesini dulu aja. Kita ke Al-Quran aja ya. Yang gampang. Ini tab data semua nih. Nah, kita pertama lihat di sini. Ahi Bantri. Ada yang bisa bacain nggak? Yang bagus gitu ma'rujnya. Al-Baqarah ayat 75. Silakan dibantu Ahi Edis. Mana? Nah ini nih, Al-Baqarah ayat 75. Unik. Bentar, aduh lagi di dapur nanti mati lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacain yang bagus ya. Bentar. Ya. Bentar aku cari tempat yang bagus dulu. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim.
Masya Allah, ajib. Suaranya ajib banget Uni. Seneng banget kalau udah denger yang ngaji-ngaji gitu. Nah, di sini ada kata kalamaullahi. Apa itu kalamaullahi? Coba lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini nih. Kalamaullahi adalah firman Allah. Kalamaullahi itu firman Allah, Ivan Villa. Kalamaullahi. Nanti ada juga ayat-ayatnya. Tadi satu ayat contoh, terus nanti ada di At-Taubah ayat 6. Kalamaullahi lagi, kalam. Apa? Kalam? Firman Allah lagi, gitu. Jadi nggak pernah dibilang kalimat. Ingat di sini kalimat. Nah, ini ya, ini Arabik nih. Sekarang kita lihat. Ini ingat-ingat ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kita lihat sekarang di Biblos Arabiknya. Yohanes 1 Arabik. Yang punyanya Koptik aja ada harokatnya. Nah, ini yang Arabik Smith and Van Dyke ya. Sekarang kita lihat nih. Ini bukan kalam ini. Ini kalimah. Loh, al kalimatullah. Nih kita lihat yang apa yang ini ya, yang Koptik. Ini aja. Boleh nggak sih kayak gini, Calvin? Yesus itu ada karena kalimah kun, dan kalimah itu ada karena kalam Allah atau sifat Allah yang berkehendak berkata kun, dan jadilah Yesus. Bisa boleh nggak gitu? Bisa. Nah ini Uni baca ini Uni Arabik nih, ini Arabik. Aduh. Itu. Ini nggak usah pakai bismillah ya kan, ini betul ya? Nggak usah pakai bismillah ini. Ini nggak ada harokatnya, ada nih. Fil bad'i kanal kalimatu wal kalimatu kana indallahi wa kanal kalimatullah. Ada kalam di sini, Uni. Mana? Ada kalam nggak di sini? Fil bad'i kanal kalimat. Nah, kan kalimat gitu, bukan kalam, Ivan Villa. Ini perbedaannya gitu. Yesus ini kalimat atau kata di dalam Arabik itu, bukan kalam. Karena kalam itu berbicara, sedangkan kalimat itu kata. Kalau misalnya kata, lalu kita bilang kalau misalnya kata ini tidak akan ada kalau misalnya tidak ada yang berkata gitu. Jadi mesti ada yang berkata dulu, baru kata tercipta gitu. Jadi kata adalah produksi dari bicara, dari ucapan. Kayak gitu loh, maka dari itu sesuatu yang diproduksi itu bukan Tuhan gitu. Itulah kenapa tokoh-tokoh PB hanya memuliakan Yesus tapi tidak sampai menyembahnya. Gitu loh. Jadi yang namanya kalam ini, dia ini adalah apa ya? Dia ini kata kerja bisa, kata benda bisa gitu. Sama seperti Lego gitu. Nah sekarang satu lagi yang mau kita lihat. Kadang Tritunggal dulu nih beberapa bulan ke belakang biasanya bawa ini Wahyu 1:8. Alpha dan Omega.
Iya, biasanya mereka nih, hobi mereka. Ada komanya, lihat. Ada komanya, lucu deh. Tuh, ada komanya. Nah, ini ada komanya. Ada komanya nih. Jadi seakan-akan Yesus ini di sini menyampaikan predikat dia apa saja gitu kepada yang mendengarkan, kepada yang membaca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Kan gini. Wih, kalamullah nih. Logos kan gitu ya. Logos nih. Ingat nih ya, ini firman. Jadi di Wahyu 1:8 ada firman Tuhan Allah, lalu di Yohanes 1:1 juga ada firman adalah Allah. Kita sekarang akan cek kata firman di sini ya. Kalian akan mengetahui bagaimana takianya ini LAI. Kita buka John 1:1 internetnya. Lihat. Ini ya. NRK and hologos. Logos. Firman di sini logos. Bahasa Inggrisnya word atau kata. Kita sekarang buka lagi. Revelation 1:8 interlinear. Nah. Tada. Legei, bukan logo. Says Lord God, Kyrios Hotheos. Ini mati di Tritunggal di sini dia. Karena di sini legei, logos, apa namanya? Nah, legei ini artinya adalah, kita bisa buka. Kata lego, bukan dari asal kata logos, yang artinya to say, berbicara. Sedangkan logos artinya a word, kata. Atau a statement, atau a speech. Jadi, kata, statement, atau sebuah pidato, ini datangnya dari yang berbicara. Harus ada dulu legonya, baru logos bisa ada, Ikhwan Fillah. Tewas mereka di sini. Karena firman itu adalah lego. Gitu loh. Sedangkan firman di Yohanes 1 ayat 1 itu harusnya kata di sana. Sama seperti di Arabik, biblos yang kalimah, sama seperti biblos koine Greek yang artinya logos, word, kata. Jadi bukan logos word firman, karena firman ini harusnya padanannya ke kalam. Mereka mau gimana lagi? Tewas mereka udah dalam linguistik. Nggak bisa dibantah. Tertulisnya begitu kok. Gitu loh. Ini yang mengenai firman itu sifat gitu, Ikhwan. Silakan yang lain ditambahkan. Ikhwan. Nyimak Bang, Nah, ya nyimak udah Bang. paling segitu aja. Soalnya ya habis sudah, mau kemana lagi coba? Bertanya dong. Boleh. Jadi Ya, lego sama logos itu berbeda kan? Lego. Logo sama Lego beda. Iya, Lego. Beda. Berbeda kan berarti kan? Okay. Beda. Sama bedanya seperti kalam dan kalimah, Akhir. Betul. Jadi kalau ada Lego itu harus ada logosnya dulu gitu kan? Enggak, kalau ada logos betul harus gitu? ada Legonya dulu. Oh gitu, siap. Mereka nggak bisa kemana-mana udah.
Ini debatnya yang sama tim Kristen udah selesai ya, Trion? Cancel. Perhitungnya ini apa? Menye-menye, pelitot-pelitut. Bunda. Oh. Mereka nggak datang ke sini? Nggak datang. Slayer, mau nanya dong. Tafadol. Kalau misalnya firman itu adalah Yesus, misalnya kalau diganti maka beryesuslah Allah, itu bisa nggak? Ya harusnya bisa. Harusnya Bisa bisa lah. ya. Pada mulanya Allah beryesus, kemudian Yesus bersama Allah. Ternyata Yesus adalah firman. Bisa dong. Iya. Tapi jatuhnya Bayomer nanti Hashem, ketika maka beryesuslah Hashem gitu. Beryesuslah Allah. Iya. lalu Kan Yesus ini turun juga menjadi manusia, bisu udah Tuhan nggak bisa ngomong. enggak ada lagi Yesus yang lain mah ada bisa. Kan omnipresent. Dan ketika jadilah terang kan itu bisa juga itu. Maka beryesuslah Tuhan jadilah terang kan bisa. Jadi terang itu adiknya Yesus bisa, saudaranya bisa. Maka jadilah Lucifer gitu kan. Yesuslah beryesuslah Tuhan, maka jadilah Lucifer gitu. Waduh, kalian itu jangan asal comot-comot ayat. Kalau Baca membaca satu ayat periskop. itu harus satu sekop. Jangan ngawur Oke, itu ya. boleh Nggak boleh nanya itu. nggak? Boleh nanya nggak? Silakan Bu, saya kasih waktu 1 minggu untuk bertanya. Oke, tadi sekilas saya mendengar Pak Mario bilang tadi ya, kalau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Israel. Nah, orang Kristen ini menyembah Tuhannya Israel. Mereka mengklaim ya. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan orang Yahudinya sendiri tidak mau mengakui kalau para orang-orang Kristen menyembah Tuhan mereka. Tapi Ya orang udah. Kristen ngotot kalau mereka menyembah Tuhan Israel. Mereka emang ngotot. Sementara orang Yahudi bilang, enggak, kalian tidak menyembah Tuhan kami. Tuhan kami sama esensinya dengan yang disembah oleh umat Islam. Tapi dengan ngototnya. Kalau saya jawabannya gampang, Bu. Sarkasme saya selalu jawabnya. Kalian bagaikan pungguk merindukan bulan. Kalian bagaikan seorang yang melamar seorang putri tapi ditolak gitu aja. Ya itu tadi sekilas saya mendengar Mas Indra Moshe itu ngejelasin sampai sedetail-detailnya, tetap aja dia kekeh. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Israel. Terus saya tanya, Pak, Tuhan Israel itu yang kayak gimana, Pak? Sampai saya bilang, sementara Israel tidak mengakui kalau Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Kristen. Saya bilang, mereka jijik, Pak, diaku-aku, Pak. Serius deh, Pak. Saya gituin. Lalu saya cabut. Ya, ironis sekali, bukan? Ironis loh. Mereka keluar Tuhan mereka adalah Tuhan Israel. Sementara orang-orang Yahudi, baik itu di Israel maupun di belahan dunia manapun, menyembah YHWH itu dan tidak mengakui kalau YHWH itu adalah esensi sesuatu yang disembah oleh orang-orang Kristen, Bani Kristen. Sementara rabai-rabai mereka membuat statement kalau esensi Tuhan, esensi YHWH itu sama dengan esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah umat Islam. Ini gimana judulnya gitu loh. Ibaratnya saya cinta sama si A. Lalu ada si B. B itu cuek-cuekan aja. Tapi si A malah mengklaim kalau si B itu pacarnya. Ini gimana nih jadinya? Benar kata Pak Ustadz Farhan, bagaikan pungguk perindukan bulan. Lanjut, saya nyimak aja.
Iya, begitulah kira-kira ukti yang namanya segala sesuatu yang dasarnya itu sudah rapuh dan sudah ya susah, karena DN ini seharusnya kan fondasinya harus kuat. Ketika dasar-dasar keimanan itu sendiri yang tidak kuat, ya apa mau dikata gitu ya. Jadi ibaratkan kecoa mengharapkan apa? Mengharapkan bulan. Karena coba kita renungkan aja deh bersama-sama. Kalau Islam itu jelas banget. Kitabnya jelas, tidak ada kontradiksi di dalamnya, belum ada profesor manapun yang menemukan kontradiksi, belum ada orang hebat yang boleh bergelar akademis dari udah ribuan tahun yang menemukan kesalahan Al-Qur'an. Justru orang-orang yang hebat akademis dari luar agama Islam justru menobatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor satu berpengaruh, bahkan pujian-pujian pun meluncur dari orang-orang yang akademis ini. Seperti ya saya sebutkan, saya sering kali mengutip Karen Armstrong, bahkan Leslie Hazelton, dan mereka bukan orang Islam. Tapi mari kita lihat bagaimana Bible sendiri yang justru teolog-teolog dari kalangan mereka pun berselisih paham tentang satu ayat yang dikatakan sisipan, tentang satu kitab yang masih jadi perdebatan hingga saat ini, siapa yang menulis gitu. Jadi dasar pijakan itu sendiri yang memang dikatakan rapuh. Ketika saya tanyakan sama Sofiatul kemarin kan, di mana kata-kata anak Allah itu adalah Allah. Dia mengatakan Yahudi marah kepada Yesus karena menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya mereka bertuhan atas prasangka Yahudi. Bertuhankan Yesus karena prasangka Yahudi gitu. Bukan karena pernyataan dari Tuhan itu sendiri, ini aku adalah Tuhan gitu. Banyak di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah, itu enggak ada. Asumsi mereka Yesus bukan datang untuk menjadi Allah, tak hanya untuk menjadi domba dan melayani. Faktanya mereka menuhankan Yesus gitu. Dan mereka berusaha mengambil ayat-ayat ambigu, ayat-ayat yang harus ditafsir lagi dan memang harus punya akal sehat ya. Kalau memikirkan ayat-ayat itu yang mereka jadikan ayat sebagai penguat ketuhanan Yesus. Kan miris, kasihan sebenarnya mereka ini gitu. Makanya ketika beberapa kali kita diskusi, saya mencium tuh ya, bukan mencium ya, melihat memang sebenarnya ya namanya ajaran kebenaran yang kita bawa secara akademis pun kita pasti menang gitu. Di mau secara akademis, mau secara akal sehat, secara moral, Islam itu pasti menang karena memang ajaran yang dari Allah sesungguhnya ya Islam gitu. Dan mungkin mereka merasakan hal itu, mereka batalkan, mereka merasakan kekalahan ini gitu kan. Ya udahlah, dengan caranya sendiri lah, lagi sekarang kan ingin menyebarkan Injil ya. Seperti yang biasa mereka lakukan lah, lagi mungkin kembali menghujat, menggiring, kemudian memframing, kemudian menimbulkan fitnah, menampilkan sumber-sumber seperti Hitun, Usama Dakdok, siapa lagi yang mereka tampilkan untuk Christian Prince. Coba bayangin, siapa di antara mereka yang ditampilkan itu adalah orang-orang yang profesor hebat, ternama gitu, nggak ada. Tapi coba lihat siapa yang mengkritik kitab mereka. Ellen Pagel, William Barclay, siapa lagi? Si Harman, siapa? Orang-orang yang memang dari kalangan mereka sendiri, bahkan yang menemukan Yesus itu menikah. Siapa? Goldian tahu yang kemarin sama Barbara Tering. Orang-orang hebat semua. Bahkan Karen Armstrong sendiri pun menyelidiki bahwa perang salib itu nyata adanya dan sangat keji. Jadi ya itulah mereka. Sesama mereka pun mereka berdebat tentang ketuhanan mereka. Ada yang bilang Bapa hanya alegori, ada yang bilang Bapa itulah Yesus, ada yang bilang Bapa beda dengan Yesus. Nah itu dia bukti bahwa Islam ini ajarannya benar dan kita bisa membuktikan itu. Mau kemana pun kita, ke pengadilan pun kita tetap dimenangkan karena memang kita berdasar di dalam Al-Quran itu jelas Allah ya katakan, nah aku adalah Allah, aku Tuhan kalian, sembahlah aku, itu jelas ada, nggak malu-malu Allah itu, nggak tersirat-tersirat Allah itu mengatakan dia Tuhan, jelas dia katakan aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, segala sesuatunya bergantung kepada diriku dan aku ini tidak ada yang setara dengan aku, jelas itu. Cuman
4 ayat dan ayat itu anak umur 3 tahun itu langsung hafal. Itu jelas fondasi keimanan umat Islam dari 4 ayat 4 dari satu surat itu saja sudah jelas gitu. Nggak perlu pakai ayat lain, tapi kalau kita berkonsep ketuhanan gitu maksudnya gitu. Nah, itu dia kalau dari saya tambahin ya begitulah. Kita sama-sama di sini berjuang insyaallah. Penginjil jalanan yang ada di sini semua kita dari jalanan semua. Gurunda kita penginjil jalanan. Bang Zuma. Mudah-mudahan kita semakin inilah dikuatkan oleh Allah secara mental. Bang Farhan ya, semangat Bang Farhan ya. Amin, amin. Amin, semangat tuh nih. Kemarin sempat gak semangat gara-gara tapi ada hikmahnya juga. Saya nggak semangat, saya bisa bikin puisi yang tadi saya kirim ya, jadi semangat lagi. Segala segala usaha kita meluruskan niat seperti semula, membela agama Allah. Itu Umi Rifa, tadi Umi Rifa bilang Christian Prince datang. Pertanyaan saya nongolin mukanya nggak tuh si Christian Prince, apa masih? Bukan Hitun. Si Hitun. Hitun tuh siapa? Hitun yang kena gampar di speaker corner di Inggris yang ditampar. Yang suaranya kayak aduh, saya itu lucu kan. Hitun ini murtadin. Dia ini murtadin. Bukan, dia debater dari Inggris sana, lawannya Bro Mansur sama Bro Hashim. Jadi mereka undang via Zoom. Aslinya awalnya murtadin atau apa? Oh, enggak, kurang paham sih, tapi saya lihat kalau debat-debat dia itu dia kayak misionaris kayak Uti Watimena gini. Jadi suaranya keluar-keluar gitu. Jadi dia kayak seolah dengan suaranya gitu dia merasa yang disampaikan dia benar gitu. Pokoknya membabi buta kalau ngomong apa aja yang diomongin. Saya pernah lihat itu. Dia tuh nggak ngasih orang lain kesempatan bicara untuk ini juga. Ya, Uti Watimenanya Inggris itu. Oh, jadi Uti Watimena itu berkiblat pada dia gitu ya. Oke, sih. Ini sebenarnya ya fakta yang tidak terbantahkan dan tidak bisa dinafikan sama kaum Kristen adalah ketika mereka katakan orang-orang yang mereka puja, contoh kita sebutkan beberapa, Christian Prince contohnya. Christian Prince itu sampai sekarang tidak mau menunjukkan jati dirinya. Itu tandanya apa? Seseorang yang bisa jadi dia itu menutupi apa yang dia sembunyikan sebenarnya gitu kan. Yang satu, yang kedua, berapa kali kebodohan dan muslihat dia terbongkar oleh orang-orang yang menyelidiki bahkan membalas mereaction dia. Kemudian seperti yang dilakukan David Wood. David Wood itu berapa kali kalah telak dalam berdiskusi. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lain kayak Jay Smith itu berapa kali juga dia KO gitu kan. Dan itulah kiblatnya orang Kristen yang ada di Indonesia kan. Yang penting bagi mereka saya rasa adalah bagaimana cara menyerang muslim yang baik itu akan diangkat. Kayak si Kace. Si Kace itu diidolakan gara-gara apa pertanyaannya? Mana bin Abdullah di Al-Quran? Itu yang jadi andalannya. Dan itu apakah ilmu itu begitu? Enggak ada ilmunya. Jadi itu yang mereka angkat. Sekarang mereka mengeluh-elukan Pak Bani Kolam. Pak Bani Kolam yang sampai sekarang masih belum dibaptis. Belum dibaptis. Dan masih mempercayakan dirinya kepada Al-Quran. Masih juga mengatakan Al-Quran itu betul. Tapi masih mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini nggak jelas. Gaje nih Pak Bani Kolam ini. Dan itu dieluh-elukan sekarang. Iya. Orang stres. Oh, itu diprotes itu. Saya nonton di Salam Akal Sehat ada pastor perempuan marah-marah ngata-ngatain si Uti. Pendeta Sarah pun dengan Uti Watimena pun nggak baik hubungannya pun saya. Jadi itulah ukti Islam. Memang ada juga perselisihan antara ulama kita tentang pemahaman sebuah tentang masalah hurufiah, bukan masalah yang konsep ketuhanan atau masalah yang fundamental ya. Tetapi memang hal-hal yang tidak diajarkan seperti di manakah Allah atau apakah ini musik, apakah haram atau bagaimana, itu kan hal yang hurufiah. Maksudnya ya
bukan yang menjadikan kita bertentangan satu sama lain tentang hal yang sangat-sangat apa ya, yang penting gitu. Kalau bagi mereka coba lihat, ada dari kalangan mereka mengatakan Joshua Tewu itu bidat katanya. Ada yang mengatakan Henry Tan bidat, ada yang mengatakan Beni Irawan bidat. Nah, dari Joshua Tewu mengatakan yang Tritunggal itu begini, begitu gitu. Jadi dan itu pondasi keimanannya sangat penting loh tentang ketuhanan dari mereka loh. Siapa Yesus gitu loh. Berarti kan ada keraguan di dalam ayat-ayat mereka berarti kan? Coba mereka oneness itu, unitarian itu, Tritunggal itu, apalagi saksi Yehova itu dan Advent itu, ada yang melakukan hukum seperti yang dilakukan orang Yahudi. Artinya mereka pun membaca kitab mereka sebenarnya bagaimana gitu kan? Mereka tafsir sendiri gitu. Seperti Rudi Yohanes dengan tanpa ragi pun berbeda, saling tonjok mana gerejamu di mana gitu kan. Jadi inilah bukti gitu. Kalau bagi mereka tuh saya tanya kemarin saya japri, Bang Rudi kenapa beda sama tanpa ragi? Saya VN mereka satu-satu, Uti pun saya VN. Ya memang Tuhan itu yang menghendaki untuk berbeda. Baru jawabannya. Itulah jawabannya. Memang Tuhan itu Joshua Tewu bukannya dia Robot tuh Tritunggal. ada Barifa robot. ya kadang-kadang lucu lah. Inilah Islam rahmatan lil alamin, jelas hukumnya, jelas. Enggak ada di dalam Al-Quran Allah. Umi Rifa, bukannya Joshua Tewu itu Tritunggal yang waktu itu sempat ribut sama si Henry Tan yang fitnah kalau Henry Tan itu penyusup dari Muslim. Bukannya dia itu kan? Ini pada kemana semua ini? Kok putus koneksinya? Kok bareng-bareng putus ini? Saya masih di sini Pak Jul, saya masih dengerin. Cek 1, 2, enggak putus. Mbak Rifa. Uni Rifa terpental kayaknya. Nah, jadi gitulah Iwan Villa mengenai firman ini sifat atau Tuhan gitu. Nggak mungkin lah kita misalnya ngobrol sama, misalnya kita ini ya, kita berteman nih dengan seseorang. Lalu kita berteman juga dengan jantungnya gitu, atau berteman juga dengan paru-parunya, atau empedunya. Empedunya itu teman kita, enggak gitu kan. Kita menganggap satu badannya ini, ya itulah dia gitu loh. Yang punya kehendaknya, kita berbicara dengan yang punya kehendaknya itu, bukan yang punya suaranya, bukan yang punya jantungnya, bukan tangannya, kakinya, enggak gitu. Itu namanya memutilasi entitas itu namanya gitu. Sesuatu yang enggak logika gitu. Contoh, misalnya hamba ngobrol sama Pak Zul. Hamba pengen ngobrol sama hidungnya Pak Zul aja. Pak Zulnya nggak enak, orangnya pengennya ngobrol sama hidungnya Pak Zul. Ya kan apa namanya nggak ini gitu loh. Ini manusia atau kartun gitu. Kok kayak gini bahasanya. Itulah firman gitu. Hidungnya Pak Jul. Hatinya gitu, Pak Jul atau organ jantungnya Pak Jul, Trian. Saya mau ngomong sama livernya Pak Jul aja. Saya nggak perlu Pak Zulnya, saya mau ngobrol sama livernya Pak Zul. Coba kita sebagai manusia normal menanggapinya gimana coba kayak gitu? Kamu gila kan gitu kan. Kamu bukan orang
Kan kayak gitu jatuhnya. Inilah yang terjadi gitu dengan keimanannya Tritunggal. Apalagi Rudi itu suara, firman itu suara, ngarang aja nih, suara, firman, kata-kata, bahasa-bahasa, beda-beda itu istilahnya, jangan dicampur aduk gitu. Mereka tuh suka Dipakai analogi pakai handphone ya, Rudi. Berarti kalau handphonenya lagi ngapain, berarti ngapain juga dong. Iya, kadang dia tuh suka apa kejadian 1, 2, 1, 3 gitu. Terus apa suka pakai analoginya, ini nih lihat nih, kamu nggak bisa lihat muka saya. Nah, nih suara saya kedengeran nggak? Kan kayak gitu mereka tuh. Siapa si Rudi tuh? Nah, iya oke suaranya kedengeran, tapi pengen lihat dong kupingnya ini mana, ada nggak? Hidungnya ada nggak, kelihatan nggak? Nah, kalau begitu suara ini adalah datang dari sumber yang sama begitu. Dan suara ini nggak punya kehendak. Sekarang kalau misalnya Rudi kayak gitu misalnya, nah ini suara, kamu kan bisa mendengar suara saya. Nah sekarang coba suaranya suruh beli rokok coba. Tapi suaranya aja yang ngerokok gitu. Suaranya aja yang pergi. Suaranya yang makan. Suaranya yang ngisep rokok. Bisa nggak? Kan nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya siapa? Yang punya suara itu yang akan merokok, yang makan, yang pergi. Kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin berkomunikasi dengan suara gitu. Karena suara ini ada pemiliknya, nah maka kita akan berkomunikasi dengan pemiliknya langsung. Itulah yang diimani Islam, nggak ribet, simpel, logis. Nah, kayak Tritunggal gitu. Nah, itulah Ivan Villa, Pak Zul kayaknya udah cukup deh untuk apa kajian sifat firman ini. Ya boleh, silakan ditutup aja Mas Layar. Udah. Ya. Nah, kalau begitu Ivan Villa ini semoga ini menjadi kajian bersama dan pembelajaran kita bagaimana kita harus banyak-banyak maklum ketika melakukan sebuah kerjasama dengan Tritunggal karena memang kedewasaan ini terukur dari apa yang diimaninya. Kedewasaan itu terukur dari situ Ivan Villa. Dan karena begitu kami Zujaidin Comment Center yang disiarkan di menara-menara Zulfikar Official Channel, Muslim Bi Channel, Farhan Channel, lalu ada Bahsin Channel, kemudian Penegak Islam Channel, dan jangan lupa juga Zuma Official Channel akan stay tune terus menyiarkan dakwah kita. Unirifa Channel juga. Unirifa emang nge-live kan? Iya, itu kan menara siar kita juga, Hidayah Mualaf Center itu juga itu sama. Oke, siap. Oke, Hidayah Mualaf Center juga ya. Itu adalah yang tergabung dengan afiliasi kita. Support terus kami dimanapun siar kita akan tayang dan jangan ketinggalan schedule-nya. Insya Allah kita ke depan akan makin lebih ramai lagi dan makin hektik lagi dengan siaran-siaran yang ada dan semoga berguna untuk umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.